Langsung ya. Jazakallahu khairan Syekhuna Syekh Ahmad Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahu bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami dapat bertemu ya, dan insyaallah ini luar biasa banyak sekali jemaahnya ini ya. Masjid Al-Muhajirin ya, dalam rangka kita sama belajar ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik wong di antara kalian, kata Rasul, adalah yang belajar dan mengajar, yang mengajar dan terus untuk belajar ya. Yang kami muliakan ya, dan kami hormati seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin, baik dari ketua, wakil, dan menteri-menterinya, gubernurnya ya. Bendahara ada bendahara? Ada bendaharanya? Kate? Itu yang paling penting ya. Kate bendahara itu gak saro gawe ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk ke ya, pelajaran kita, tadi sudah dikenalkan sedikit oleh Ustaz Balti, mengenalkan ya, salam ta'zim, nama kami Ahmad Uzairi ya, panggilan kerennya, panggilan gaulnya kalau di sekolah itu Ustaz Kucai ya. Kucai ya, itu Ustaz Kucai ya. Jadi sudah disebutkan aktivitas sehari-hari guru Al-Quran atau bahasa kita itu guru ngaji ya. Guru ngaji di Sekolah Islam Terpadu Izzuddin ya, masih adik-adik Izzatun Allah ya. Masih bersama ya. Masih bersama harus kita ya. Ya. Asli kami orang diri ya, sama ya Ustaz Faludi ya. Rasa ketiga tanya sekolah ya. Beralayo. Status statusnya bujang. Ya, kalau yang banyaknya kok kami masih bujang ya. Ya. Alhamdulillah anak sementara ini baru dua lanang, dua betina. Baru dua pasang ya. Nambah lagi kata tadi, siapa nambah tadi? Nambah anaknya berapa ya? Apa nambah emaknya? Oh, nambah emaknya. Ayo masuk YouTube ayo ini. Didengar rumah kami ini. Ya, alhamdulillah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan Ustaz Balti tadi, kita malam ini dan seterusnya insyaallah akan belajar tahsinul Quran. Apa itu? Perbaikan bacaan Al-Quran. Ya. Alhamdulillah kami sudah banyak Bapak Ibu yang isi di masjid-masjid keliling. Jadi kita memperbaiki para bacaan imamnya, terutama para imamnya dulu yang kita perbaiki bacaannya, yang pemimpin ketika
kita sholat, baru setelah itu jamaahnya. Maka pada kesempatan malam ini ya, waktunya singkat ini ya, maghrib sampai isya ya. Malam ini kita sebagai motivasi ngapo kita nak belajar kembali ya tahsinul Quran ya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pemotivasi kita sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila." Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'an dengan tartil, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Jazari dalam bait Jazariyah yang ke-27. Wal akhdhu bit tajwid hasbun lazim man lam yusahhihil Qur'ana asim. Dan mengamalkan tajwid artinya membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Artinya apa Bapak Ibu? Kita membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, dengan mengamalkan hukum-hukum tajwid, hukumnya wajib secara mutlak bagi seluruh muslim mukallaf. Wajib fardu ain. Siapa saja orang yang sengaja tidak mengamalkan tajwid saat membaca Al-Quran, maka dia berdosa. Pertanyaannya, gimana Ustaz? Kami membaca Al-Quran, tapi banyak salah tajwidnya. Ya, berdosa tidak? Berdosa tidak Bapak Ibu? Galak tak baca Quran, tapi dapat dosa juga. Tak galak, kita ingin dapat pahala. Berdosa itu apa? Kalau kita tahu kita belum lancar ngaji, belum sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang baik dan benar ketika membaca Quran, kita tak galak belajar. Itu poin pertamanya. Poin pertamanya itu wajib untuk belajar. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, ada tambahan musliman di hadis itu, ala kulli muslim. Menuntut ilmu, belajar wajib dengan qol-qolah. Apa Bapak itu wajib? Ada tekanannya di situ, ada qol-qolahnya. Bagi siapa? Bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun mantan anak-anak. Di sini ini mantan anak-anak galau ya. Di sini jemaahnya mudah-mudahan tidak sih. Di sini baru 35 ya, yang bersender di sini ya. Yang sebelah kiri ini 27, 27 ya. Yang di depan ini masih berapa ini? Berapa? 17. Ya 17 ya. Ya alhamdulillah ya. Allah ya, ini luar biasa ya, teman ini sangat-sangat banyak sekali ya. Maka poin intinya apa Bapak Ibu? Belajar. Nah, biasanya Bapak Ibu ya, kalau majlis fikih, tafsir, apalagi biasanya
hadis, sirah dan kajian-kajian lainnya biasanya jamaahnya banyak. Ngapa banyak? Karena dengar baik, tidak praktek. Tapi kalau biasanya belajar tahsin ini, ya galak banyak praktek. Akhirnya apa? Banyak yang tidak galak melok belajar, takut ketahuan kalau tak baca ngaji. Malu ya Bapak Ibu, lebih malu dengan kawan, lebih malu dengan manusia. Kalau ternyata kita dah baca ngaji, malu kalau kawan kita tak tahu. Tetapi Bapak Ibu, kita atau yang belum baca ngaji tadi tidak malu kepada zat yang telah menunjuk dia bala-bala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sangat malu kalau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dalam keadaan belum baca ngaji, kita masih terbata-bata membaca Al-Quran, kita masih lancar statusnya lancar ngaji, tapi apa? Lancar juga salahnya. Kadang mohon maaf, kita itu merasa lancar ngajinya, perasaan kita baik. Ketika disimak oleh ahlinya, oleh guru-guru kita yang memang berkompeten di ilmu tajwid dan Al-Quran, rupanya apa Bapak Ibu? Pas baca ta'awuz baik sudah salah. A'udzu. Berapa salahnya sudah? Dua kok minimal itu ya. Atau a'udzubillah. Pernah tak dengar orang ngaji a'udzubillah, na'udzubillah? Seperti itu ya. Baru ta'awuz itu ya. Belum basmalah. Maka ini memotivasi kita kenapa kita harus belajar membaca Al-Quran dengan tajwid, warattilil Quran tartila. Apalagi yang statusnya kita sebagai seorang imam. Seperti ini ya. Kadang ada ya di masjid di luar sana itu ya target utama kita itu apa? Untuk memperbaiki bacaan para imamnya, tapi malah para imamnya tidak dalam belajar. Mudah-mudahan di sini imamnya semangat juga, insya Allah ya. Insya Allah semangat ya. Imamnya semangat, apalagi jamaahnya. Itu yang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna tartil di sini, mohon izin berdiri. Kami ini biasa kalau di sekolah-sekolah itu bergerak-gerak ya, sambil nyebat ini ya. Kami mau menyebat ini. Siapa yang badannya tidak kurus kena sebat dulu. Ya, tartil di sini maksudnya tajwidul huruf. Bagaimana kita melafalkan setiap ajaknya di sekolah wakofnya ya. Ada orang diri tidak di sekolah? Oh banyak ya. Akorlah itu berarti Habib bilang ya. Kemudian berikutnya sanad yang sahih, makhrajnya dan sifat. Jadi Bapak Ibu, setiap huruf-huruf itu ada makhraj. Apa itu makhraj? Tempat keluar huruf ya. Makharijul huruf 17. Kata Imam Al-Ghazali, tempat keluar huruf itu ada 17 ya. Tenggorokan, lisan dan lain sebagainya. Kemudian kesempurnaan harokat ini juga sangat penting Bapak Ibu. Misalnya kita baca basmalah, maka harokat kasrohnya harus sempurna. Misalnya bacanya seperti ini, tidak boleh baca seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu banyak sering terjadi ya. Banyak sering terjadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang benar mi, i ya, ismamul harakat, penyempurnaan harokat. Waqaf ya, kalimat ya.
menggunakan mushaf Utsmani dan pastinya dengan bahasa Utsmani. Nah, ini Bapak Ibu, ya, yang dimaksudkan dengan sanad sahih. Nah, ini apa itu sanad? Sanad itu mata rantai, ya, dari Rasulullah SAW kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in hingga kepada kita, ya, sampai saat ini, ya. Ini sahabat Rasulullah SAW, ini tabi'in, Abu Abdurrahman As-Sulami. Nah, dan ini yang kita pakai, ya, qiraat Hafs an Asim. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya qiraat kita pakai qiraat apa? Apa jawabnya? Qiraat Hafs an Asim. Harus pasti karena belajar tahsin, ya, harus sesuai dengan tajwid. Ini Imam Asim, ya. Imam Asim ini punya dua murid Bapak Ibu, Syu'bah dan ini Hafs bin Sulaiman Al-Kufi. Nah, ini jalur yang kita pakai dari sini, dari Imam Hafs, ya. Min tariq, jalurnya apa? Jalurnya Syatibiyah. Apa Bapak Ibu? Syatibiyah. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu, di dalam qiraat ini Hafs bin Sulaiman Al-Kufi ini atau Hafs an Asim, salah satu jalurnya itu adalah jalur Syatibiyah yang kita pakai sehari-hari, yang kita baca, jalur Syatibiyah. Maka, ya, dalam jalur Syatibiyah ini ada aturan-aturannya, ya, ada aturan-aturannya. Sekarang pertanyaannya, siapa di sini yang sering atau suka dengar murattal Syekh Sudais, ya, atau Syekh Suraim, ya, yang sering banyak di masjid? Itu yang madnya yang 4 harokat dibaca 2. Misalnya baca Al-Kafirun, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Yang 4-nya dibaca 2. Maka ini banyak terjadi kesalahan pada praktek ini. Karena dengar saya sudah baca 2 harokat, kita yang tak paham melok-melok dulu 2 harokat. Ustaz, berarti salah. Tidak, yang dengarnya yang salah. Nah, karena cuma dengar baik, tidak langsung belajar dengan Syekh Sudais, ya. Syekh Sudais itu bacaan beliau itu sama qiraatnya dengan yang kita baca, Hafs an Asim, ya. Tapi jalurnya berbeda Bapak Ibu, ya, jalurnya berbeda. Kalau kita mengakses mad far'i yang kuliah tabbat yada itu dalam jalur yang kita ambil Syatibiyah itu dibaca tidak boleh 2 harokat, harus dibaca 4 harokat. Maka ilmunya kita tidak cukup cuma dengar kaset, cuma dengar YouTube, tapi harus talaqi, harus praktek. Praktek pun tidak cukup, harus ada yang nyimak. Kalau praktek dewek, macam mana efeknya? Hasilnya benar galau, benar pula, ya, maka harus ada yang nyimak, ya. Insyaallah nanti kita simak para imamnya. Ini penyebabnya siap, ya. Ya, seperti itu. Ya, biasanya pembahasan seputar Al-Fatihah ini kalau dihitung dari ta'awudz itu 8, ya. Ta'awudz kemudian ditambah dengan surah Al-Fatihah berapa rakaat? Berapa rakaat? Berapa apa, Bu? Harokat, berapa harokat? Berapa ayat, ya? Ngetes lah kami itu, ya. Berarti ya, tidak ngantuk, ya. Jadi 8. Biasanya kami membahas surah Al-Fatihah ini tidak lama, ya. Paling cuma 2 bulan. Ya. Setiap pertemuan, setiap pekan itu 1 ayat. Misalnya pekan ini pembahasannya ta'awudz. Dibahas apa? Dibahas kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi pada ta'awudz. Kemudian pekan berikutnya, ya, pekan kedua
berikutnya pembahasan pada ayat pertama pada basmalah, kesalahan yang banyak terjadi pada pelafalan basmalah. Terus ya, paling tidak 2 bulan itu baru selesai Al-Fatihah ya. Langsung praktek, kita langsung baca, setiap huruf-hurufnya kita bedah. Ya, setiap huruf-hurufnya kita bedah. Misalnya pada ta'awun, kesalahan apa yang banyak terjadi pada ta'awun? Pada apa yang pertama pada huruf A? Baru ngaji lah. Kesalahannya apa? A dibaca Ain, atau dibacanya Agalo atau A-nya sudah benar, huruf Z-nya yang salah, A'udzu. Itu yang dibaca huruf apa? Huruf Zai. Bisa jadi kita Al-Fatihah itu Bapak Ibu, karena dari kecil sudah sering dengar bapak kita, ibu kita baca, sudah sering ke masjid, sudah hafal otomatis. Ya, hafalnya bukan benar-benar kita melihat sikok-sikok hurufnya, apalagi sampai disimak. Jadi kalau nggak terasa setoran Al-Fatihah, nggak terasa iwaknya. Ya, itu benar-benar belajar. Jadi ini ya, Syatibiyah ini jalur yang kita pakai. Sedangkan Syekh Sudais, Syekh Syuraim itu bukan Syatibiyah, tapi jalur yang lain. Dan jalur utama pada qiraat Hafs ya, Imam Hafs ini ada berapa? Ada 57. Dikit banyak pun banyak. Ibaratnya nak jalan ke mana misalnya, ke Polda, ada dari Pak Jo, ada dari Perumnas, ada dari Palimo, ada dari Sudirman Sano, banyak ya jalannya, banyak nak menuju ke Polda itu ya. Apalagi ini sampai 57 itu beda-beda. Ada tadi yang baca 4 harokat ya, ada yang dibaca 2, ada yang baca 3 ya, ada yang baca 5, ada yang dibaca 6. Maka itulah kita harus belajar. Nah ini sanad ya, ini namanya sanad Bapak Ibu. Ini silsilah sanad ya. Walaupun tak kejenguk ajak jenguk Pak ya. Ajak jenguk kecil ya. Besar lagi. Ini ya, orang gundul ya katanya. Lemaknya Bapak Ibu, walaupun Arab gundul ada titiknya. Ya, dulu ketika pertama kali Al-Quran dituliskan itu pada zaman Nabi itu, ya, jangankan harokat, titiknya beda katik. Misalnya huruf ba, tak katik titiknya, bisa ba, bisa ya, bisa ta, bisa na, lebih dari gundul ya. Ya ini gambaran ya, contoh sanad ya dari guru kami. Banyak ya, sampai ke 30-an ya. Nah ini kami posisinya di sini ya. Ini dari guru kami Syekh Ibnu Taslim At-Tawaim. Apa itu At-Tawaim? Kembar ya. Jadi kita ini akan belajar tahsin menggunakan Quran metode Ali ya. Yang metode ini Bapak Ibu ya, tersingkatnya ya, sebentar lagi Isya ya, sebagai pemanasan dulu ya, sebagai motivasi ya, untuk kita kembali lagi semangat belajar Al-Quran. Maka tak katik lagi alasan istilah akulatul ya.
azamkan kepada diri kita bahwa aku masih muda. Walaupun usia 60, 70, tapi masih muda. Biar semangat belajar yang akan terus ada, insyaallah ya. Ya, semangat. Ya. Nah, ini urutan pertama dalam Al-Quran. Ya. Minimal yang pertama kali yang harus kita benar-benar perhatikan adalah bacaan surah Al-Fatihah, bukan Al-Fatihah. Al-Fatihah, tapi Al-Fatih. Ya. Tak naruh teh. Ya. Teh itu untuk ini minum ya. Al-Fatihah. Ya. Al-Fatih ya. Al-Fatihah. Ya. Oke ya. Kenapa yang harus kita perbaiki? Yang pertama Al-Fatihah, dan Al-Fatihah ini arkanun min arkanis shalah. Karena bacaan Al-Fatihah ini termasuk rukun sholat. Khawatir Bapak Ibu kita puluhan tahun sholat, capek-capek sholat, ternyata sholat kita banyak rusak, sholat kita banyak tak diterima. Ngapa? Bacaan Al-Fatihahnya banyak salah sebut. Ya, ini ya kekeliruan dalam membaca Al-Fatihah yang dapat membatalkan sholat ya. Kita takut tidak sholat kita tidak sah, batal, tidak diterima gara-gara apa? Salah penyebutan huruf. Ini yang pertama, ngubah huruf ya. Contoh garis besarnya pada bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di mana salahnya Pak Ibu? Yang paling pokok sekali, salahnya apa yang paling jelas sekali? Harusnya dibaca ha. Harusnya dibaca ha dengan suara kepedesan, beda ha. Tapi dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali terjadi ya. Bahkan ya, para imamnya pun ya ada juga yang masih salah baca basmalah. Itu baru contoh yang gampangnya ya. Menambah atau mengurangi huruf ya. Atau pada ayat terakhir hati-hati ya. Kita sedikit sepintas ya. Misalnya pada ayat-ayat terakhir itu di ghairil, ada yang baca ghairil marbub. Ya. Atau yang baca ghairil maghdub. Ustaz aku niat itu. Ya. Kalau ada kira-kira pada kita itu salahannya, maka ya, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan, kita tekadkan untuk kita kembali semangat belajar ya. Itu ini ada filenya tentang ya pembahasan pada surah Al-Fatihah seperti ini. Contohnya beberapa kekeliruan dalam huruf hamzah. Di sini kita bahas satu seperti itu ya. Paling tidak 8 kali pertemuan bisa baca surah Al-Fatihah ya, dengan maksimal, bukan dengan fasih. Ya, kalau fasih dan benar itu kembali ke individu masing-masing. Ada yang sudah bagus tinggal poles, ada yang hurufnya harus perjuangan ekstra ya. Di antara huruf yang paling rempong itu adalah huruf ha. Huruf apa itu? Huruf ha. Kepedesan di situ ya. Pada Al-Fatihah ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 itu hati-hati atau ha-nya galau. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi seperti itu ya. Oke, itu untuk pembuka kita pada pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ya, kita kembali lagi semangat untuk belajar. Kami pun Bapak Ibu ya, walaupun kesana kemari sibuk ngajar, tapi di satu sisi kami juga tetaplah murid ya, kami juga terus belajar ya. Tidak sempat offline, online. Jadi kalau kita mau belajar itu
tak kate satu alasan pun. Sebaliknya, kalau kita tak galak belajar itu apa Bapak Ibu akan ada 1000 alasan. Oh, belajar kita malam ini ada tahsin. Alhamdulillah, aku ada gawi. Ya jadi ke depan, aduh, aku lagi banyak gawi. Orang Lembang ya, orang Lembang ini banyak kan? Banyak gawi. Nak ke mana? Ada gawi. Dari mana? Dari begawi. Ya, kata yang ngabur alhamdulillah ya. Baik, sebentar lagi masuk Isya. Sudah Isya nyambung lagi atau? Tidak ya. Kita nyambung lagi betul insyaallah ya. Dan Bapak Ibu, ya sebagai penutup, ya, alhamdulillah ini sudah kami praktekkan semenjak dari tahun kemarin Bapak Ibu. Jadi merata kami di awal-awal itu belajar tahsinnya seperti ini rame-rame, ya belajar tahsinnya rame-rame, pelafalan hurufnya rame-rame, pembahasan Fatihahnya rame-rame. Setelah pembahasan Al-Fatihah, kami mempraktekkan cara mengajarnya itu pripat. Apa itu pripat? Sikok-sikok jamaahnya. Ya, sikok-sikok. Dan kita ada bukunya, ini namanya Pratilawah. Ya, jadi ngulang dari dasarnya. Ya, ngulang dari pelafalan huruf. Bisa jadi kita ini sudah tahu, sudah kenal huruf, tapi hurufnya banyak yang ketukar. Misalnya A dengan A, O dengan Ho, H dengan H, belum lagi yang 4S itu. Apa yang 4S itu? Nah itu ya. Jangan sampai imam baca ihdinas syirah. Pernah saya menemukan ya di arah Ramayana Lango itu ada imam yang baca ihdinas syiratal mustaqim. Kami lihat pengurusnya salah satunya kawan kami, Ustaz Tony Ariandi ya, sama-sama kawan mengaji di Kiai Nawawi Deci dulu. Kami langsung WA, maafkan do, imamnya tadi salah baca Al-Fatihah, parah salahnya. Ihdinas huruf shad dibaca shin. Maka dengan kita mengulang, kita akan bisa ya paling tidak kalau belum pasti maksimal huruf-hurufnya kita paling tidak bisa membedakan antara sa, sya, apa lagi? Sa yang ujung lidahnya digigit, sa. Sikap lagi apa? So. Nah, ini hurufnya berbeda. Insyaallah ya sudah mau masuk waktu Isya. Ya. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini dapat kembali menambah semangat kita dan belajar tadi Bapak Ibu. Kalau jamaahnya banyak ini, caknya pajak tepar gurunya. Banyak nian ya, minimal 2 guru harus ya, 2 guru ya. Kalau kami di Masjid Al-Firdaus itu di dekat SMA Asmul itu 2 guru ngajarnya, 2 meja, siko-siko setoran atau bisa 2 orang, 1 orang itu membawa buku ini. Jadi pekan berikutnya lanjut, pekan berikutnya lanjut, dan selesai buku ini, insya Allah lanjut memakai mushaf standar Madinah. Yang mushaf ini jarang kita baca, karena apa? Bingung bacanya. Dan anak-anak kita di Izzuddin itu dari TK, SD, SMP, SMA, alhamdulillah bisa membaca Quran standar Madinah dengan metode ini ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan kepada kita hidayah ya dan semangat untuk kita terus belajar hingga apa Bapak Ibu? Hingga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita beserta keluarga kita mulia dengan wasilah Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hamna bil Qur'an. Naktabi bihadza. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.